terlupakan di kuburan jeruk purut. Malam tak terduga yang mengungkap rahasia mengerikan. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi pengalaman yang bisa terjadi pada siapa saja. Malam ini, matikan lampu, kenakan headset, dan jangan menoleh ke belakang, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tak seharusnya kamu datangi sendirian. Ini adalah kisah tentang kuburan jeruk purut, tempat yang sudah lama menjadi bisik-bisik di antara warga Jakarta. Tapi malam ini, seseorang datang ke sana, bukan untuk berziarah, melainkan untuk mencari kebenaran, dan berakhir menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Inilah Terlupakan di Kuburan Jeruk Purut, malam tak terduga yang mengungkap rahasia mengerikan. Nama aku Raka, aku dan dua temanku, Bima dan Sari, adalah mahasiswa semester akhir, jurusan komunikasi. Kami sedang mengerjakan proyek dokumenter bertema Urban Legend di Jakarta. Pilihan kami jatuh pada satu tempat, Kuburan Jeruk Purut. Alasannya sederhana, karena tempat itu terlalu terkenal untuk diabaikan. Konon, sering muncul sosok pastor, tanpa kepala yang menenteng kepalanya sendiri, sambil berjalan mengitari makam tua. Tapi di balik itu ada cerita lain, tentang makam tanpa nama, tentang suara anak kecil yang menangis di antara nisan, dan tentang seseorang yang tidak pernah keluar lagi setelah malam Jumat Kliwon. Kami pikir itu cuma legenda, sampai malam itu tiba. Jam menunjukkan 23,47 ketika kami sampai di depan gerbang. Motor kami parkir di pinggir jalan kecil, tepat di bawah pohon besar yang daunnya menutupi setengah langit. Sari membuka tripod sambil mengeluh. "Serius, Rak? Kita beneran masuk jam segini? Gak bisa besok pagi aja?" Aku menyalakan kamera. "Justru itu, Sar. Kalau mau dapat footage yang real, harus malam-malam." Bima menimpali. "Lagian kata warga, kalau mau lihat sesuatu, cuma bisa lewat tengah malam." Kalimatnya disertai tawa ringan, tapi suaranya terdengar agak gemetar. Gerbang besi berderit saat kami dorong. Bau tanah lembab langsung menyeruak, bercampur dengan aroma bunga melati yang entah dari mana. Suasana langsung berubah. Cahaya lampu senter menyorot barisan nisan berlumut. Beberapa miring, sebagian tertimbun rumput liar. Angin berhembus. Suara seperti bisikan terdengar samar. Kami saling pandang, tapi tidak ada yang mau bicara. Langkah kami terus masuk. Setiap kali kaki menginjak tanah, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Pelan, tapi nyata. Sekitar 15 menit merekam, kami tiba di bagian tengah kuburan. Di sana, ada nisan besar dari batu hitam, retak di bagian atasnya. Bima menaruh kamera di atas tripod, merekam secara otomatis. "Oke, kita ambil cut pembuka di sini," katanya. Tapi baru beberapa detik, dari arah belakang terdengar suara. Tek, tek, langkah pelan. Aku menoleh, menyorot dengan senter. Kosong. Tapi kamera menangkap sesuatu. Bayangan panjang melintas cepat di belakang salah satu nisan. Sari langsung menutup mulut, menahan teriak. "Ra, kamu lihat gak barusan?" Aku lihat layar kamera. Bayangan itu jelas, tapi hanya di kamera. Mata telanjang kami tidak melihat apa-apa. Bima menelan ludah. "Kayaknya udah cukup." "Ya." Aku geleng. "Belum. Kita belum ke bagian timur. Di sana katanya yang paling angker." Sari mulai panik. "Rak, jangan ngawur. Lihat jam tuh. Udah lewat jam 12. Aku mengabaikannya. Entah kenapa, malam itu aku merasa tertarik untuk terus masuk. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Jalan setapak makin sempit, semak makin tinggi, nisan makin tua. Di satu titik, kami harus melewati batang pohon besar tumbang yang membelah jalan. Dari arah belakang, kamera menangkap suara seperti seseorang berlari. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara napas berat, seperti seseorang berdiri sangat dekat. "Raka." Suara itu pelan, serak, seperti keluar dari tanah. Sari langsung mundur beberapa langkah. "Tadi siapa yang manggil?" Kami semua diam. Tidak ada yang mengaku, tapi di kamera jelas terekam suara itu.
Dan itu bukan suara kami bertiga. Kami akhirnya sampai di sebuah area agak terbuka. Ada satu nisan lebih besar dari yang lain. Tapi anehnya, tidak ada nama di batu nisannya. Cuma ada ukiran samar yang sudah tak terbaca. Dan di sekelilingnya, tanahnya tampak baru digali, kayak ada yang dikubur. Baru, bisik Bima. Aku jongkok, menyorot kamera ke arah lubang kecil di samping nisan. Lubang itu terlihat dalam, seperti liang yang belum selesai ditutup. Angin tiba-tiba berhenti. Semua suara hilang, hening total. Lalu dari dalam lubang terdengar suara gesekan. Pelan, lalu semakin keras. Krik, krik, seolah ada yang sedang menggerakkan sesuatu dari dalam. Sari menjerit kecil. Bima mundur 2 langkah, tapi aku terpaku. Tanganku gemetar, tapi kamera tetap merekam. Dari dalam lubang muncul ujung kain putih, kotor penuh tanah, bergerak perlahan, seperti tangan yang mencoba keluar. Bima menendang kamera, menjatuhkannya ke tanah. Rak, cabut! Sekarang kami lari! Tapi langkahku berhenti di tengah jalan, karena aku mendengar sesuatu dari belakang. Seseorang tertawa, pelan, dalam, dan suaranya dekat. Sekali, kami berhenti di depan pohon besar dekat pintu keluar. Sari terisak, Bima ngos-ngosan. Rak, sumpah, jangan bilang kita balik lagi ke dalam. Aku melihat kamera yang jatuh di tanah, masih menyala. Layarnya berkedip dan menampilkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di rekaman itu, tepat di belakang kami saat berlari, tampak seseorang mengenakan jubah panjang. Wajahnya tidak terlihat, tapi di tangannya ia memegang sesuatu yang bundar. Kepala, pastor tanpa kepala. Bima langsung muntah di tempat. Sari berlari, menabrak pagar, tapi tiba-tiba pagar itu tertutup sendiri. Berderit pelan. Kami terjebak. Dari balik kabut, sosok itu makin jelas. Langkahnya pelan, tapi tanah di sekitarnya bergetar setiap kali ia melangkah. Darah menetes dari benda di tangannya. Tinggalkan kamera itu. Suara berat bergema di telingaku, meski bibir sosok itu tak bergerak. Aku jatuh terduduk. Kamera menyorot ke arah nisan tanpa nama, dan di layar, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya bayangan kami bertiga, tapi anehnya, bayangan keempat muncul di antara kami. Lebih tinggi, tanpa kepala. Entah bagaimana, kami berhasil keluar. Pintu gerbang tiba-tiba terbuka sendiri, dan kami langsung kabur tanpa menoleh. Keesokan paginya, kami kembali. Bersama satpam pemakaman, kami ingin mengambil kamera yang tertinggal. Tapi, di tempat kami jatuh semalam, tidak ada apa-apa. Kamera hilang, jejak kaki kami juga tak ada. Dan anehnya, satpam bilang, tidak ada yang masuk semalam. Ia bahkan menunjuk CCTV di gerbang. Rekaman menunjukkan gerbang tidak pernah terbuka. Tidak ada kami di sana. Sari berhenti kuliah seminggu setelah itu. Bima pindah kos, katanya, terus didatangi sosok berseragam hitam dalam mimpi. Aku sendiri, sampai sekarang, masih mendengar suara langkah setiap kali mencoba tidur. Tek, tek, tek. 3 langkah, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Dan malam ini, saat aku menulis kisah ini, aku mencium bau melati lagi. Seperti malam di kuburan itu. Itulah kisah terlupakan di kuburan Jeruk Purut. Malam tak terduga yang mengungkap rahasia mengerikan. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah berikutnya di Koridor Sunyi. Dan sebelum kamu tidur malam ini, pastikan pintu kamarmu terkunci rapat. Karena terkadang sesuatu yang terlupakan masih mencari jalan untuk pulang.